Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu supaya lebih meningkatkan atau lebih menyemangati kita untuk belajarnya. Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, Ananda semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Moza. Bisa Moza? Oke, silakan ke depan. Semuanya, Ananda semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anda semua silakan duduk. Anda semua, coba perhatikan kanan kiri, muka belakangnya. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada? Tahu temannya siapa? Tahu? Oke. Coba Ibu ambil absennya dulu ya, satu-satu. Hafiza Anjali hadir, oke. Cika Gisela, oke. Siapa lagi nih? Moza, Diana, Fadila Rahma, oke. Olivia Putri, absen. Kenapa dia absen? Ada apa sakit? Udah berapa hari dia sakit? Udah 2 hari, Bu. Kemarin sakit nggak?
Olivia Mustika, Kaira Putri, Riyafni, Latifah Jamil, siapa ini? Tiara, sakit juga udah berapa hari? 3 hari. Sudah kita belum teman yang sakit? Kenapa? Udah 3 hari loh. Dirawat, apakah dia dirawat di rumah sakit? Oke. Mari kita doakan juga ya temannya yang absen sakit atau yang izin supaya sembuh dan kembali ke sekolah lagi. Amin. Oke. Muti, Octavia Diana, Olivia Feminisa, Putri, Ramadhani, Julia Tiffany, Nesa. Oke, berarti ada berapa teman yang tidak hadir? 2. Oke. Anak ibu semua, hari ini apakah sudah salaman? Sama apa salamannya? Nasi, masuk lagi. Iya, oke lagi. Mau makannya udah cuci tangan apa belum? Sudah. Cuci tangannya pakai apa? Sama air aja, sabun saja. Pakai air aja. Airnya gimana? Air mengalir? Beneran? Beneran? Serius? Yakin? Air dalam baskom. Oke. Anak ibu semua, hari ini coba perhatikan tempat duduknya. Apakah sudah rapi atau belum? Di belakang, di mana kursinya? Sudah? Sudah rapi? Oke. Kalau sudah rapi, coba lihat ke bawah. Ada sampah nggak di bawah? Ada? Oke, silakan diambil dan dipungut. Coba dipungut gimana? Kemana dibuangnya? Sampah, oke. Setelah silakan dibuang. Kumpulkan saja, ya, kumpulkan saja. Oke. Setelah itu, anak-anak ibu semua, persiapan belajarnya gimana? Apakah sudah siap hari ini belajar? Apakah ada kendala hari ini untuk belajar? Ada, Kak? Kurang enak badan. Oke. Lagi? Satu aja? Cuma mau saja yang kurang enak badan? Oke. Tetapi walaupun kurang enak badan, tetap konsentrasi ya. Jangan lemah, jangan tidak semangat. Oke? Nah itu semua. Kemarin kita sudah belajar, kita sudah ada komitmen, ya kan? Di mana komitmennya itu, apakah Anda sudah membawa catatan? Sudah membawa buku? Sudah membawa APK? Sudah membawa alat komunikasi?
sekolah saja, tetapi di rumah. Pertama saja pelajaran sekolah kita sudah siapkan. Kemudian kita lihat di cermin. Sudah rapikah saya? Sudah cantikkah saya? Sudah bisakah saya untuk ke sekolah? Adakah yang kurang dari saya? Nah, itu harus kalian persiapkan dari awal. Oke? Bisa? Bisa. Jadi, untuk selanjutnya, untuk besok dan seterusnya, mohon jangan ada lagi kesalahan yang diulang lagi. Ya, jadi persiapkan dirinya pada saat 1 hari sebelum sekolah. Oke. Nah, anak-anak ibu semua, coba saudara ingat-ingat lagi. Ya, saudara ingat lagi dari tadi pagi setelah mandi, tangan yang kalian punya itu udah memegang apa aja? Banyak apa saja? Apa saja? Gas motor. Apa lagi? Apa? Gas motor. Apa lagi? Meja. Apa lagi? Kartu. Berbagai macam yang kalian pegang. Setelah kalian pegang, apa yang kalian makan? Kopi. Kepikiran nggak tangan yang kita pakai tadi itu kotor? Enggak. Iya. Lupa. Ragu-ragu. Emang tangan kita tadi itu kita udah 100% nih dibersihin nih. Gak apa-apa, Pak, cuci tangan aja gak apa-apa. Pernah? Sering aja langsung ambil sama langsung makan. Oh, itu luar biasa. Ya, itu sangat biasa. Oke. Kemudian siapa yang pernah mengalami sakit perut? Yo, siapa yang pernah sakit perut? Kenapa? Lupa cuci tangan. Oke, apa lagi? Atau yang pernah diare? Diare tahu? Penyakit diare? Pernah? Ada yang pernah mengalami? Enggak ada? Alhamdulillah ada. Atau muntah deh? Enggak juga, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu semua adalah anak-anak yang hebat, yang sehat, yang penuh semangat. Oke, jadi anak-anak semua, untuk hari ini ibu nanti akan menayangkan satu video yang membuat kita menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Jadi nanti pada saat ibu menayangkan video, nanti anak-anak semua silakan keluarkan buku catatannya, silakan saudara catat, silakan saudara ringkas atau apapun yang ada di dalam video ini, ya, yang menurut Ananda bisa pesan dan kesannya, ya. Nanti akan ada ibu tanyakan nanti masalah videonya. Oke? Oke, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan keluarkan buku catatannya. Oke, anak-anak semua sudah punya? Sudah dari mejanya semua? Sudah. Beserta ATK-nya, penanya sudah? Anak-anak semua, pelajaran hari ini itu dimana anak-anak semua itu bisa menganalisa tentang apa itu PHBS, ya, dimana nanti akan ada bagaimana sih cara cuci tangan yang benar, yang baik, sesuai dengan WHO, ya, sesuai dengan
Senior Epi Kusnandar dilarikan ke rumah sakit akibat diduga keracunan makanan. Mengutip dari Tribun Jalan, insiden itu bermula saat dirinya singgah ke pasar Lok dan membeli jajanan pada Minggu 6 Juli. Ia menduga bahwa dirinya menderita keracunan karena lupa mencuci tangan sebelum makan. Setelah makan, Epi menuturkan bahwa ia mulai mengalami mual, muntah, dan diare berulang. Diketahui meski belum sepenuhnya pulih, Epi tetap memaksakan diri hadir di gala premier film terbarunya. Hal tersebut membuat keluarganya merasa khawatir, terutama sang istri. Namun sang istri dan keluarga hanya bisa mendoakan agar ia tetap baik-baik saja. Oke, ya. Dari cuplikan kasus tadi, apa yang Ananda dapatkan? Saya kok pentingnya cuci tangan sebelum makan. Oke, lagi. Hal sepele tapi dampaknya besar. Oke, lagi. Jangan duduk. Oke, lagi. Ya, sudah? Oh, oke, semuanya itu benar ya. Itu adalah sebagian mengurangi tidak melaksanakan PHBS. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan duduk per kelompok. Silakan Anda semua duduknya per kelompok, tetapi jangan ada suara kursinya. Diangkat kursinya ya. Oke, silakan.
tidak bekerja ya. Silakan bekerja semuanya. Ada sumbangsi tangannya untuk menulis, ada sumbangsi idenya, ada sumbangsi soalnya dan lain sebagainya. Oke, kenapa nih? Kenapa si Evi ini? Kenapa si Evi Kusnanda gini? Apa faktanya? Ya kan? Nah, siapa dia? Masa nggak tahu sih dengan Evi Kusnanda? Pastilah tahu. Nggak tahu, ada yang nggak tahu sama Evi Kusnanda? Ada yang nggak tahu? Ya, ada. Oke. Oke, kenapa nih dia nih? Kenapa dia ke pasar? Kenapa dia langsung ada keracunan? Nah, itu akan ada muncul-muncul ide-idenya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke. Dan oke, jangan lupa ya pertanyaan-pertanyaan kelompoknya, kelompok yang lain minimal ada 3 atau 5 pertanyaan ya yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Di sini ada yang membuat
kasus si Epicus nagari. Oke, bagaimana? Atau apakah yang sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, oke, lanjutkan. Lanjutkan perjuangannya. Oke, pertanyaannya boleh dibuat di belakangnya ya, belakang pertanyaan kan masih ada yang kosong. Nah, silakan dibuat pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain itu harus bisa juga menjawab, ya, juga paham juga tentang si Epicus nagari. Oke, ayo semangat. Oke, suara nggak apa-apa, silakan suarakan suaranya. Siapa? Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang kelompok yang belum paham ini? Pak? Iya, boleh. Oke, pertanyaannya 5 per kelompok. Ya, 5 per kelompok. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa kita diskusikan. Oke. Yang berhubungan dengan PHBS. Hah? 3? Boleh. Maunya 3 atau 5? 3. Oke. Oke, 3 saja. Masa kita mempresentasikan juga kan? Karena waktunya nanti waktu kita habis. Oke, 3 aja. Ibu korting menjadi 3. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai kah? Sudah.
kami nomor 1, Evi Kusnandar singgah ke pasar loak dan membeli jajanan. Kedua, ia lupa mencuci tangan sebelum makan. Ketiga, setelah itu ia mengalami gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, dan lemas. Empat, ia akhirnya ditarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pertanyaan kedua, berdasarkan fakta-fakta di atas, tuliskan dalam 125 apa masalah kesehatan utama yang terjadi dalam kasus tersebut. Hasil diskusi kaum kami yaitu Kusnandar mengalami keracunan makanan akibat tidak higienis atau tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, pertanyaannya, diskusikan dalam kelompok menurut Anda mengapa masalah tersebut bisa terjadi, bagaimana hubungannya dengan perilaku pasien. Jawabannya, masalah terjadi karena kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, khususnya dalam kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Tangan yang kotor membawa kuman atau bakteri dari lingkungan ke makanan yang dikonsumsi, selanjutnya menjaga tangan. Untuk membuktikan hipotesis Anda benar dan untuk bisa menjelaskan masalah ini sebagai perawat, informasi apa saja yang perlu Anda cari tahu, buatlah dalam perilaku pasien tidak menjaga kebersihan diri, tidak mencuci tangan, berkontribusi langsung terhadap timbulnya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi. Kayak itu hasil dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, silakan yang mau bertanya. Satu kelompok, satu pertanyaan saja. Oke, satu kelompok, satu pertanyaan. Silakan kelompok mana dulu? Sehat, ya kelompok sehat dulu. Oke, silakan kelompok sehat. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada kelompok Alumin, bagaimana cara mencegah agar bisa tidak keracunan makanan? Oke, sudah. Silakan kelompok admin. Sudah dapat jawabannya? Sudah? Sudah, oke. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sehat. Jawabannya yaitu pencegahannya cuci tangan dengan sabun, memilih makanan yang bersih dan matang, serta menyimpan makanan dengan benar. Oke, bagaimana kelompok? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kelompok yang lain? Nih. Kelompok apa tadi? Ya, silakan. Teruskan suaranya lagi ya. Ini kelompok albumin. Ya. Apa masalah kesehatan utama yang dialami oleh Evi Kusnandar? Oke, kelompok albumin.
kelompok inset, apa hubungan PHBS dengan pencernaan? Apa hubungannya? Hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan pencernaan. Siap-siap nanti kelompok RL ya yang maju. Bagaimana kelompok Agustin? Sudah ada jawabannya kan? Oke, kasih waktu ya temannya. Hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan sistem pencernaannya. Sistem pencernaan itu besar ya, banyak panjang sistem pencernaan, tidak hanya satu saja. Bisa menjawab? Oke, silakan. Kalau kita tidak mencuci tangan sebelum makan, dari biasa kita makan, maksudnya Oke. Karena sampai ulang lagi. Oke, karena tidak mencuci tangan, makanya kuman masuk ke dalam sistem pencernaan. Oke, bagaimana kelompok pinset? Sudah? Oke. Sudah selesai? Oke. Nah, mari kita kasih waktu untuk teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kelompok satu ya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok RL. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok RL akan mempresentasikan jawaban LKPD yang telah kami diskusikan. Yang akan dibacakan oleh. Buat pertanyaan pertama, tuliskan semua fakta penting dan data yang ditemukan dari video tersebut. Dan fakta yang kami temukan yang pertama adalah si Esti Kusnandar ini mengalami keracunan makanan. Yang kedua, ia membeli jajanan di pasar loak. Yang ketiga, tidak mencuci tangan sebelum makan. Dan selanjutnya dia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan untuk pertanyaan kedua, tuliskan dalam satu kalimat apa masalah kesehatan utama yang terjadi pada kasus itu. Jadi pada kasus itu terjadi keracunan makanan akibat tidak menjaga kebersihan diri dan makanan. Selanjutnya, mengapa masalah tersebut bisa terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perilaku pasien? Hubungannya ialah masalah terjadi karena perilaku tidak mencuci tangan sebelum makan dan kurang memperhatikan kebersihan makanan yang dibeli. Selanjutnya, untuk membuktikan hipotesis Ali benar, untuk menyelesaikan masalah ini, informasi apa saja yang perlu kamu cari dan buatlah dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan yang kami buat ada 3. Yang pertama, apa sih penyebab umum keracunan makanan? Yang kedua, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Dan yang ketiga, apa tanda dan gejala keracunan makanan? Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya, carilah jawaban atas film isu yang telah kami buat. Jawabannya, keracunan makanan
baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang kurang paham atau masih bingung, boleh bertanya. Oke, kelompok lain silakan di kelompok sehat. Oke, silakan mengajukan satu pertanyaan. Baiklah, saya akan bertanya pada kelompok RL. Bagaimana langkah pertama? Oke, pertanyaannya bagaimana langkah mencuci tangan? Ya, langkah saja. Ya, langkah cuci tangan. Oke, sudah dapat jawabannya? Kelompok RF? Sudah? Oke, silakan dijawab. Baiklah, saya jawab pertanyaan dari kelompok sehat. Pertama-tama itu sehat, terus habis itu selesai lagi, terus itu mencuci, terus habis itu pakai jempol, habis itu Oke, bagaimana kelompok sehat? Sudah? Oke, kelompok sehat ada yang bertanya? Mau bertanya atau pas? ada kok. Ada? Oke, silakan. Apa langkah pertolongan pertama jika ada seorang mengalami keracunan pada makanan? Oke, langkah utama kalau ada pasien atau kita menemui orang yang teracun. Oke, silakan jawab oleh kelompok RL. Dokumen. Oke, apa? Kalau kita langkah pertama kalau kita menemui orang atau pasiennya karena keracunan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tiga. Langkah pertama ketika kita menemui seseorang yang lagi keracunan, pertama, yang pastinya kita membawa ke fasilitas kesehatan untuk ditangani lebih lanjut. Oke, ya. Namanya kalau untuk keracunan ya, untuk keracunan siapapun lah di rumah, siapapun yang ditangani kalau melihat seseorang kalian, yang pertama itu minum susu dulu. Ya, minum susu. Ya, kenapa minum susu? Karena susu itu adalah menetralkan racun. Kalau orang yang keracunan berarti kan zat makanan tadi udah nyampe ke lambung. Jadi di lambung dia olah, makanya terjadi karena ketidakcocokan di lambungnya, maka dia akan ada feedbacknya, makanya terjadi keracunan, mungkin gatal-gatal atau susah nafas dan sebagainya. Jadi pertama kali itu kita kasih susu dulu, tapi susunya bukan susu kental manis, ya, tetapi susu UHT atau yang steril. Ya, lebih baik yang steril. Ya, lebih alami gitu. Jadi yang susu tadi itu yang menetralkan racun di dalam lambung kita. Oke, baru setelah itu baru kita bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi yang terjauh dulu yang terdekat, yang dekat dengan kita. Apakah itu bidan, apakah itu klinik, puskesmas dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami? Kelompok. Oke, apa lagi? Oke, silakan bertanya. Kelompok Kabumin. Baik, saya dari kelompok Kabumin akan bertanya kepada kelompok Anda. Bagaimana peran perawat dalam edukasi PHBS terkait keamanan makanan? PHBS tentang keamanan, hubungan PHBS dengan keamanan makanan. Oke. Perilaku hidup bersih dan sehat berhubungan dengan makanan.
Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam RF. Oke. Selanjutnya kelompok sehat. Oke, silakan maju ke depan. Jelaskan boleh ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sehat yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua, yaitu Latifah Jamil, dan anggota saya Nialdes. Saya Siti akan mendiskusikan hasil dari diskusi kami tentang PHBS yang akan dibacakan adalah diri. Tuliskan semua fakta penting dan data yang Anda temukan di video kasus tersebut. Yaitu yang pertama, Epi memakan jajanan dari pasar loak tanpa cuci tangan, mengalami gejala keracunan dan dirawat di rumah sakit. Dan yang kedua, berdasarkan fakta di atas, tuliskan dalam satu kalimat apa masalah utama yang terjadi dalam kasus tersebut, yaitu keracunan makanan akibat tidak mencuci tangan. Menurut Anda, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Bagaimana hubungannya dengan perilaku pasien? Karena tidak mencuci tangan dan tidak mengikuti kebersihan makanan yang dikonsumsi. Untuk membuktikan hipotesis Anda benar dan untuk bisa menyelesaikan masalah itu sebagai perawat, informasi apa saja yang perlu Anda cari tahu? Buat Anda pertanyaan itu, pertanyaan yang dapat adalah mengapa mencuci tangan pada makan, bagaimana cara kontaminasi makanan, apa perawatan yang hidup bersih dalam mencegah penyakit pencernaan. Carilah jawaban atas learning isu. Learning isu yang mendapat yaitu tangan yang kotor membawa mikrobes dan menyebabkan penyakit KBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dapat mencegah penyakit menular melalui makanan. Makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Berdasarkan semua informasi yang telah kami temukan, kami sekarang sebagai perawat anjurkan cuci tangan 6 langkah WHO sebelum edukasi memilih makanan yang higienis. Baiklah, apakah dari kelompok lain ingin menambahkan masukan atau pertanyaan? Oke, bagaimana? Kelompok? Oke. Kelompok Vincent, ada yang bertanya? Silakan. Ada Bu? Ibu Bu. Oke. Baiklah, silakan kelompok Vincent Setia ingin bertanya kepada kelompok sehat, bagaimana proses terjadinya keracunan pada makanan? Bagaimana proses keracunan pada makanan? Oke. Bisa dijawab oleh kelompok? Oke, bagaimana? Baiklah, selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Vincent Setia. Menurut kami, kenapa keracunan, bagaimana keracunan itu terjadi? Dari video tersebut, keracunan itu terjadi karena orang tersebut tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, karena itulah keracunan itu terjadi. Oke, gimana? Sudah? Sudah Bu. Oke, jelaskan sedikit kenapa keracunan itu terjadi. Karena utama sekali itu karena tangan kotor, ada kuman di dalamnya. Apakah itu namanya kuman salmonella
semua fakta penting dan data yang Anda temukan dari video kasus tersebut. Yang pertama, review standar kerajinan makanan. Yang kedua, makanan dibagi di masa bawah. Yang ketiga, tidak mencuci tangan. Yang keempat, Epi dirawat di rumah sakit. Berdasarkan fakta-fakta di atas, tuliskan dalam suku kalimat apa masalah kesehatan bersama yang terjadi dalam kasus tersebut. Epi keracunan makanan karena perilaku tidak sehat, karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Menurut Anda, kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Bagaimana hubungannya dengan perilaku pasien? Tidak ada kesadaran tentang pentingnya PHBS seperti cuci tangan. Carilah jawaban atau remedies yang telah Anda buat. Gunakan materi ajar yang diberikan guru, buku paket atau sumber lainnya. Tulislah atau temuan Anda di bawah ini. Keracunan terjadi akibat masuknya bakteri atau kuman tertumpuk dalam makanan dan tangan yang kotor. PHBS dapat mencegah infeksi pencernaan. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan beri cairan untuk mencegah dehidrasi atau bawa ke rumah sakit. Berdasarkan semua informasi yang telah Anda temukan, Anda sekarang adalah seorang perawat yang bertemu dengan pasien di video tersebut setelah dia sembuh. Sebagai perawat, seharusnya kita melakukan penyuluhan dan ajarkan masyarakat tentang pentingnya PHBS serta mengajarkan masyarakat tentang hubungan yang benar. Baiklah, kelas diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok Al-Bumin, silakan bertanya ke kelompok Vincent. Oke, apa? Silakan. Apa? Silakan. Kami dari kelompok ini ingin bertanya bagaimana cara pencegahan keracunan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih kepada kelompok alumni. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana proses pencegahan? Cara pencegahannya yaitu dengan mencuci tangan, dengan menggunakan sabun, dengan menggunakan metode 6 langkah cuci tangan. Yang kedua, pastikan makanan yang kita makan itu tidak terkontaminasi oleh kuman atau bakteri. Pada kelompok alumni. Baiklah, kelas diskusi kami minta maaf bila ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bergabung teman-teman. Karena itu semua dari kasus tadi, ya, dari kasus tadi. Oke, ya. Dari kasus tadi, si kasus Epi Kusnandar tadi, itu pun bisa sama kita. Ya, tidak hanya seorang si Epi Kusnandar yang tidak hanya dia artis, tetapi kita pun yang tidak artis ya. Ya, oke lah, artis di sekolah, tetapi kita bisa juga mengalami kejadian yang nah, apa caranya? Itu dia harus kita lakukan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Itu ada di rumah tangga, PHBS-nya ada yang di sekolah. Indikatornya juga ada. Ada berapa? Siapa yang tahu? Berapa, Mas? Berapa? 14 itu adalah PHBS plus. Ya. Kalau di zaman sekarang, zaman sekarang tahun ini, itu Dinas Kesehatan, Kementerian Dinas Kesehatan itu sudah menambah plusnya. Jadi PHBS plus. Jadi ada 14 indikator PHBS. Salah satunya tadi adalah cuci tangan. Termasuklah ke dalam indikator. Oke. Ini dia.
berarti itu adalah mengalir. Kalau yang mengalir dari atas ke bawah, yang ditampung. Lain ada Bu, saya cuci tangan, tetapi juga ada pakai sabun, tetapi di dalam membasuhnya di dalam ember atau di dalam kayu. Berarti itu PHBS-nya belum sempurna. Jadi usahakan mencuci tangan itu di air yang mengalir dan pakai sabun. Ya, menggunakan jamban sehat, memberantas jenis nyamuk, apalagi makan buah dan sayur. Oke, kemudian aktivitas fisik dan tidak merokok di dalam rumah. Ya, ini yang di sekolah. Ya, tadi di rumah tangga, ini yang di sekolah. Mencuci tangan dengan air sabun mengalir, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin, menggunakan jamban bersih, olahraga, jentik nyamuk, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, menimbang berat badan, kemudian kebersihan mandi, kebersihan diri ya mandi, pakaian, kemudian ikut dalam kegiatan kebersihan seperti KS. Nah, ini dia. Kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa harus pakai sabun? Kenapa tidak pakai sabun saja? Kan kalau tidak pakai sabun kan udah bersih. Itu kalau dilihat dengan kasat. Kalau awak ambil tangan awak dilapang di dalam mikroskop gimana? Nampak dia kumannya yang jalan dikit itu. Yang jalan-jalan kayak cacing nampak di sini ya. Nih, kemudian adanya tadi rantai penularan penyakit fekal oral di mana itu ya, kemudian tangan pindah dia, kemudian makan mulut dan sebagainya. Kalau yang si Eki itu nanda tadi, berarti dia di mana? Dia di pasar. Di pasar itu kan banyak. Semuanya dia pegang. Tidak hanya satu tempat yang dia pegang. Mungkin tempat yang dia pegang ini terkontaminasi dengan kuman. Oke, kemudian kita sebagai tenaga kesehatan itu harus memutus mata rantai penyakit dengan cara apa? Cuci tangan, makan lagi. Oke, mau dipraktekkan? Oke, ambil tangannya. Pertama kita buka air kerannya, kita basahi dulu dengan air mengalir. Oke, kita air mengalir, kita ambil sabun. Kemudian sabunnya gimana? Sabun batang atau sabun cair? Sabun cair, kita ambil sabun cair lalu kita gosok telapak tangan. Berarti ini langkah pertama. Kedua, yang ketiga, sela-sela jari. Ya, sela-sela jari. Lagi, kemudian cuci. Terusnya apa lagi? Kayak ini juga boleh, ya kayak ini juga boleh. Ya, boleh kayak ini boleh, kayak ini boleh, kayak ini juga boleh. Sama. Kemudian lalu ujung jarinya ke ujung jari. Setelah itu kita basuh dengan air mengalir. Air mengalir lagi, baru kita ambil
peran perawat atau kita tim tenaga kesehatan. Nah, pertama itu adalah kita tuh mengidentifikasi perilaku berisiko di masyarakat. Ya, bagaimana perilaku PHPS tadi di masyarakat. Kalau seandainya melenceng dari indikator tadi, wajib kita luruskan lagi. Boleh kita berikan edukasi ke rumah. Misal ada bapaknya atau ayahnya yang merokok. Jadi nanti kita berikan penjelasan ke orang tuanya, jangan merokok di sini ya. Takutnya asapnya mengenai kita. Bahaya rokok itu bukan ke bapaknya, bukannya aktif, tapi perokok pasif. Itu dia. Boleh kita memberikan edukasi ke keluarga. Ya. Kemudian menjadi role model tentang cuci tangan pakai sabun. Ya, kalau kita lupa atau kita bisa memberikan edukasi cara cuci tangan yang bersih yang benar itu ke adik kelasnya atau ke rumah dulu, ke adiknya, ke orang tuanya, ke neneknya dan lainnya, baru ke lingkungan sekolah. Ya. Oke. Jadi cuci tangan pakai sabun itu bisa memutus mata rantai penularan ke penyakit. Nanti wajib cuci tangan dulu. Ya, berarti si cuci tangan ini berarti garda terdepan untuk memutus mata rantai penyakit. Kemudian sabun itu penting ya untuk mengeluarkan lemak tempat kuman yang menempel. Walaupun kita sudah cuci tangan 6 langkah yang benar dan bersih tadi, tetapi tidak pakai sabun, sama aja kurang. Ya, kurang kita melakukan ibaratnya skor atau nilai, berarti baru 80% kita melakukan PHBS-nya. Berarti kurang lagi 20-nya pakai sabun. Oke, kemudian lagi. Nah, ini dia. Berarti bagaimana dengan kasus tadi kita lihat? Apa yang kita dapatkan dengan kasus tadi? Bahaya tidak cuci tangan sebelum makan. Oke, apa lagi? Pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih. Pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih. Apa lagi? Banyak penyakit dan dapat terjadi. Iya, apa lagi? Apa lagi? Oke, berarti kita itu menegaskan bahwa perilaku kita itu sederhana ya. Sederhana hanya mencuci tangan, tetapi itu adalah konsisten kita untuk menjaga diri, menjaga kebersihan dalam pencegahan penyakit. Oke, sekarang bawa HP kan? Ada, silahkan keluarkan HP-nya. Ya. Ibu berikan.
Berarti senyum semua ya? Lagi. Apa lagi? Senyum lagi. Aduh, banyak hal di sini ya. Senyum semua. Senyum lagi. Kata tidak senyum hari ini. Tapi senyum itu adalah ibadah. Oke, siapa lagi? Ayo. Bagaimana perasaannya? Oke, senyum juga. Tetapi senyumnya tidak lebar. Oke, lagi. Ayo. Ayo. Ya, cepat. Ayo, langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, ya. Berarti suasana hari ini, suasana pelajaran hari ini itu adalah banyaknya yang senyum. Ya, berarti banyak yang mengerti. Ya, oke. Jadi di pelajaran kita hari ini adalah jangan lupa cuci tangan dengan Oke, betul ya. Jangan lupa cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir untuk memutus mata rantai penyakit. Oke. Semua di penghujung waktu ini, ya, di penghujung kelas, ya, di penghujung pertemuan kita kali ini. Jadi cuci tangan itu memang sangat-sangat wajib.